Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Inilah yang senantiasa bagian kita orang percaya. Kita berkemenangan, kita melayani, dan kita berbuat. Haleluya. Kembali tangga pujian kita. Hendaklah kamu siap sedia. Inilah yang kita kejar,
itu masuk dalam pesta kawin anak domba. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita mengalir seperti sungai.
dan perlindunganku sampai akhir kunyatakan. Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Haleluya. Pujian yang sungguh indah adalah pujian mereka, adalah merupakan pengalaman mereka. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Bapa kami di dalam surga. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib, perlindungan-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana adanya. Kami ada di rumah Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan, bersyukur buat segala nikmat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami datang mau persembahan-persembahan dan puji-pujian kami kepadamu, biar semuanya berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita bersama Yesus. Ada kuasa yang besar. Kita berikan persembahan kita. Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan
bagaikan air hidup yang senantiasa menyegarkan jiwa kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita untuk kita sambut firman Tuhan. Air hidup Tuhan, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup.
air kehidupan bagi kami, mulai dari menyucikan kami, memuaskan kami sampai mengasihi kami. Firman-Mu berkata, barang siapa yang haus, biar dia datang mendapatkan air kehidupan diberikan secara cuma-cuma, dan kami bersyukur hari-hari yang lalu sampai hari ini air kehidupan itulah menjamin hidup kami di tengah-tengah banyak pergumulan, karena sumber hidup kami bukan dari dunia ini. Sumber hidup kami adalah dari Tuhan. Dari sorga kami hidup sampai hari ini. Kami melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Siang hari ini kami menerima firman pengajaran ini, Tuhan, merupakan aliran air hidup yang terus-menerus menyucikan kami, sampai air ini akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Beri hati kami percaya, beri hati kami mengerti, berikan hati bagi kami untuk memberikan hidup kami untuk senantiasa disucikan oleh firman-Mu. Perjamuan kudus juga ada di tengah-tengah kami, supaya hidup kami, darah daging kami ini diubah dari manusia daging ini menjadi manusia rohani, ya Tuhan. Urapi kami semua, bahkan sejauh mana suara ini didengar, teman-teman kami dimanapun mereka mendengar siaran ini, bahkan siaran ulang, berkatilah hati kami semua, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, bersyukur kita pada kesempatan siang hari ini, kasih kemurahan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang berlimpah bagi kita. Kita bisa ada pada siang hari ini untuk bersyukur, membawa hidup kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak bisa kita balas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Kita tidak melupakan kebaikan Tuhan yang terus-menerus mempertahankan hidup kita, membuat kita hidup sampai hari ini, semua oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita diberkati oleh firman pengajaran hari-hari ini yang terus menuntun kita, saudara-saudara. Mulai dari saya selalu ikuti apa yang direncanakan oleh Tuhan. Ya, mulai dari kita untuk masuk ke kota yang baru, karena Tuhan Yesus datang pergi ke sorga. Dua hal yang Tuhan lakukan di sorga, membangun dan berdoa. Membangun kota kepada kita, dan dia juga berdoa kepada kita, saudara-saudara. Dan juga kita sibuk di dunia ini, sama kita sibuk, kita membangun, ya, membangun iman kita, membangun pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus, juga disertai dengan banyak doa kita, mulai dari doa permohonan, doa syukur, doa penyembahan. Karena itulah kegiatan-kegiatan yang tidak binasa, kegiatan-kegiatan yang tidak sia-sia, tapi kegiatan yang bernilai kepada kekekalan, saudara-saudara. Gereja mempelai disediakan oleh Tuhan kota itu, saudara-saudara, dan pengantin itu ya punya kesibukan, saudara-saudara, mulai dari membangun tubuh Kristus. Gimana caranya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus? Mulai membawa orang, mengajak orang, marilah, ya. Siapa yang haus, biarlah dia mendapatkan air kehidupan itu, air hidup itu. Dari situ saya terus melangkah untuk masuk, kita mempelajari air kehidupan, karena kegiatan gereja mempelai itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Salah satu pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh gereja mempelai, Wahyu pasal yang ke-22, saudara-saudara, kita baca ini lebih dahulu ayat yang ke-17, Wahyu 22 ayat yang ke-17, supaya kita masing-masing mau seperti Kristus bekerja, kita juga bekerja. Ya, kalau kita bekerja adalah sudah membawa jiwa-jiwa, membawa orang-orang yang haus, membawa orang berdosa untuk diselamatkan, untuk disucikan kepada Tuhan. Mari Wahyu 22 ayat 17, silahkan dibaca. Demikian, Ya. roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Terus, Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma. iya, ada air kehidupan. Ya, jadi kita gereja mempelai, kita sibuk juga, saudara-saudara. Seperti Kristus sibuk di sorga, kita juga sibuk di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Ya, kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus dan berdoa. Sudah. Itu dua kesibukan kita yang bernilai kekal. Dan kesibukan kita berkata ini, pengantin dan perempuan itu berkata, marilah, mengundang, membawa orang yang haus, membawa orang berdosa, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Manusia ini kalau tidak menerima air kehidupan, nggak pernah ada kehausan, nggak pernah ada kepuasan dalam hidupnya. Selalu kurang dan selalu kurang, dan seringkali mencari kepuasan lewat dosa-dosa. Tapi gereja mempelai punya tanggung jawab. Roh dan pengantin itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, dari situ saya mempelajari kadang-kadang gimana air kehidupan itu, apa yang disebut dengan air kehidupan. Supaya saudara jangan ragu-ragu membawa orang untuk datang kepada air kehidupan. Air kehidupan itu pertama dia bagaikan penyucian, firman penyucian. Itu dari Tuhan Yesus. Firman yang terus menyucikan kita air. Coba kalau kita punya air menyuci piring, nyuci pakaian, semua yang ada di dunia kalau mau bersih, datanglah kepada air. Bawa air. Air firman penyucian. Ini dibutuhkan, saudara-saudara. Ada lagi air kehidupan ini, air bagaikan aliran Roh Kudus untuk menyejukkan kita, membawa kita damai, membawa kita sukacita. Air yang membawa damai kepada kita. Manusia kalau tidak mendapat aliran air kehidupan itu dari Roh Kudus, hidupnya gersang, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang emosi, gampang marah, gampang benci. Kenapa? Karena tidak mendapatkan air kehidupan dari Roh Kudus, saudara-saudara. Yang ketiga, apa itu air kehidupan itu? Kasih dari Allah Bapa. Mengalir kasih ini terus mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Orang kalau nggak mendapat aliran air kehidupan itu, air dari kasih Tuhan, manusia itu gampang benci, gampang membunuh, gampang sakit hati, saudara-saudara. Tapi mari tiga ini, ya, air kehidupan itu, saudara-saudara, mulai dari menyucikan kita. Kemarin di PA dan ini kita ulangi lagi, saudara-saudara. Perempuan Samaria yang tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan kepuasan dalam hidupnya, berulang-ulang berbuat dosa, Tuhan katakan, kalau kau minum dari sumur Yakub ini, ya, engkau minum dari sumur Yakub ini, nggak puas hidupmu, tapi aku akan memberikan kepadamu air kehidupan itu. Lalu perempuan itu bilang, Tuhan, berikanlah aku air kehidupan itu. Beri aku air kehidupan itu supaya aku nggak terus mengandalkan sumur Yakub. Dan sumur Yakub ini sudah memberikan kepuasan bagi anak-anaknya sampai kepada ternaknya, bergenerasi-generasi mereka hidup dari sumur Yakub. Tapi Tuhan katakan enggak. Ini sumur Yakub ini nggak bisa menjamin kepada kepuasan kekal, kepada hidup kekal. Kalau kau percaya, mesti kau berkata, berikanlah aku air kehidupan. Nah lalu dia kasih, Tuhan kalau begitu, berilah aku air kehidupan itu. Dan nanti kita tengok, ya, jadi tiga macam ini saya terus pelajari sampai tadi malam terus saya pelajari. Apa yang disebut air kehidupan? Tiga ini, saudara-saudara. Air kehidupan itu untuk menyucikan. Perempuan Samaria ini sudah 3 kali kawin cerai, bahkan sekarang dia hidup bukan dengan suaminya. Terus hidup dalam perzinahan. Kenapa? Karena dia nggak mendapat air kehidupan itu yang menyucikan hidupnya. Ya, makanya mari hari-hari ini kita butuhkan, saudara-saudara. Ya, air kehidupan itu untuk menyucikan kita. Sama seperti diri saudara nggak punya air, mau bagaimana kita, saudara-saudara? Hidup kita kotor, bau hidup kita ini, ya, menjijikkan hidup kita ini kalau nggak ada air kehidupan untuk mensucikan. Sama perempuan Samaria menjijikkan hidupnya. Tapi Tuhan ingin tawarkan, ya, Tuhan tawarkan ini, saudara-saudara, supaya manusia mendapatkan air kehidupan itu. Balik kita ke Yohanes pasal yang keempat. Ini pengajaran ini tidak bisa saudara temukan kadang-kadang di gereja-gereja. Kita pun bingung apa sih yang disebut air kehidupan, ya, air hamuluan. Kadang-kadang kalimat itu begitu jelas, tapi nggak jelas pengertiannya, nggak jelas arahnya. Air kehidupan, air hidup apa itu? Ya,
Sampai jelas bagi kita. Di pengajaran ini kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita jelas 3 bagian yang disebut air kehidupan itu. Air kehidupan untuk menyucikan kita. Saudara nggak datang kepada firman pengajaran, hidupmu kotor, hidupmu menjijikkan, hidupmu nggak layak masuk kota Yerusalem baru. Demikian juga air kehidupan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu akan terus mengalir. Apa yang dibawa oleh Roh Kudus? Damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera. Coba bayangkan manusia kalau tidak ada air kehidupan. Ya, tidak ada damai. Uang nggak membawa damai. Ya, uang nggak membawa sukacita. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita dan itu akan memuaskan kita di tengah-tengah banyak dosa di dunia ini. Air kehidupan itu dari Roh Kudus mengalir, membawa damai, membawa sukacita di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, air Roh Kudus itu dari air kehidupan itu dari Tuhan Yesus. Air mengalir. Kasihnya terus mengalir. Di pengajaran lah kita mengerti itu, saudara-saudara. Ya, dari 3 air kehidupan itu. Apa dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, dari Bapa. Apa yang kita terima? Ya, hari ini kita pelajari, saudara-saudara, dari Yohanes pasal yang keempat. Seorang perempuan Samaria. Ya. Bertahun-tahun hidup dari sumur Yakub, terus menimba air dari sumur Yakub, ya. Tapi hidupnya nggak puas, hidupnya nggak disucikan, hidupnya nggak hidup dalam kasih, penuh kebencian, ya, nggak ada kepuasan, hidup kotor, hidup menjijikkan, saudara-saudara, ya. Mari Yohanes pasal yang keempat, silakan ayat 13 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 13. Ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Iya. Ini dibangga-banggakan adalah sumur Yakub, ayat 11, sumur Yakub. Silakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Iya. Terus. Yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Iya. Dia serta anak-anaknya dan ternaknya. Iya. Jadi perempuan Samaria ini bangga dengan sumur Yakub. Ya. Sumur Yakub ini berbicara bangga dengan perkara-perkara lahiriah, saudara-saudara. Ya. Hari ini mereka terus berulang-ulang semua ini perempuan di Samaria dari desa Sikar ini datang ke sumur Yakub terus berulang-ulang. Tapi nggak ada kepuasan dalam hidupnya, nggak ada penyucian dalam hidupnya, nggak ada kasih dalam hidupnya. Karena dia hanya bangga kepada perkara-perkara jasmani sumur Yakub. Lalu Tuhan ingin gantikan, mengalihkan pandangannya. Lanjut ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, Iya. ia akan haus lagi. Ia akan haus lagi. Ya, lanjut ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Iya. ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, Terus? yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya. Jadi saudara-saudara, marilah kita pelajari ini. Ya, air kehidupan yang memancar adalah dari Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Ya, kenapa saya bilang kalau Tuhan Yesus menyampaikan air kehidupan ini berbicara mengenai penyucian? Karena langsung, saudara-saudara, karena perempuan ini membilang di ayat itu, Tuhan kalau berikanlah aku, ayat yang ke-15, coba baca ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Iya. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Iya. Tuhan tadi katakan kalau kau kenal ada air kehidupan, kau pasti meminta air kehidupan. Lalu dia bilang, Tuhan kalau begitu berikanlah aku air kehidupan itu, supaya aku nggak datang lagi ke sini menimba air. Tuhan langsung kasih tahu, kalau engkau mau menerima air kehidupan, panggil suamimu. Langsung penyucian lu, saudara-saudara. Ini bicara penyucian, ya. Kalau mau mendapat air kehidupan itu penyucian dulu, saudara-saudara. Tuhan tegur, panggil suamimu, ya. Dia nggak marah, dia nggak benci,
Semestinya saudara-saudara kalau dia nggak rindu, Tuhan pun katakan ini karena sudah dibilang Tuhan berikan aku air kehidupan. Kalau Tuhan dia berbantah, kan kau yang sudah minta air kehidupan. Nah ini air kehidupan itu apa itu? Firman penyucian. Firman menyatakan dosa-dosa. Firman menyatakan yang salah. Firman yang menunjuk sejauh mana kesalahan-kesalahan kita. Itulah air kehidupan, saudara-saudara. Di dunia ini sulit kita mendapat air kehidupan menunjuk dosa kita. Takut orang tersinggung, takut orang marah, saudara-saudara. Tapi firman pengajaran mau nggak mau kami hamba Tuhan harus tekad ini, saudara-saudara. Supaya gereja Tuhan mendapat air kehidupan itu, hamba Tuhan harus menyampaikan pengajaran yang jelas, tegas, jelas apa itu air kehidupan itu. Mau menunjukkan segala dosa, mau menunjukkan segala kesalahan, saudara-saudara. Dan ini banyak orang gak suka. Ya gak suka, saudara-saudara. Dan banyak orang gak ke gereja karena ditunjuk dosanya. Banyak orang gak datang lagi kepada Tuhan. Kenapa? Oh, di gereja pengajaran dosa-dosaku terus ditunjuk-tunjuk, saudara-saudara. Tapi perempuan ini, kalau mau dia mendapat air kehidupan itu, coba ditunjukkan lagi ayat itu. Ayat yang setelah dia katakan tadi ayat 15, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Langsung Tuhan bicara mengenai penyucian. Apa ini Tuhan katakan penyucian? Silakan ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Iya. pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Coba, selama ini yang menjadi beban dalam hidupnya, beban rumah tangganya, beban jiwanya. Suami satu nggak bisa memberikan kepuasan. Mungkin suami satu miskin, tinggalkan itu karena miskin. Dapat suami kaya tapi menyiksa. Dapat lagi suami yang ketiga, ganteng tapi nggak kerja. Dapat lagi suami keempat, kurus kerempeng. Dapat lagi suami kelima, banyak nggak ada yang memuaskan dalam hidupnya. Selalu 5 suaminya ini salah semua. Dapat suami yang sekarang ini pun dianggap membanggakan tapi menyiksa hidupnya. Nah dia bilang, panggil suamimu. Coba, langsung Tuhan tunjuk. Hidupmu selama ini susah, hidupmu menderita, hidupmu karena hidup nikahmu gak beres. Ya, nikahmu harus disucikan. Panggil suamimu. Dia gak sakit hati. Dan di kalimat ini yang sangat membekas dalam hidupnya. Saat Tuhan tunjuk dosanya, Tuhan tunjuk cacat celahnya di nyanyian pesalur itu, sangat indah, luar biasa itu. Engkau tunjuk cacat celahku. Betapa dengan pesan dari kita, betapa dalam itu luar biasa. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan untuk menunjuk dosaku, menyadarkan cacat celahku, bukan untuk mempermalukan sesuatu. Kalau Tuhan menunjuk dosa kita, bukan untuk mempermalukan, memperbaiki kita, mengangkat kita, membuat hidup kita lebih baik, lebih berharga kayak perempuan Samaria ini. Tidak ada maksud Tuhan untuk mempermalukan dia. Ketika ditunjuk Tuhan dosanya, dia bangga. Diceritakan itu kepada orang nanti, ya. Kesaksiannya hanya satu nanti, aku bertemu dengan Tuhan, ketemu dengan Kristus, dia Mesias. Apa yang diperbuat? Dia kasih tahu semua dosa-dosa saya. Ditunjuk masa lalu saya, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dihukum, diampuni saya dan disucikan. Bersaksi sudah kepada orang Samaria itu, orang Samaria sangat diberkati oleh Tuhan. Firman penyucian satu saja untuk mau kita disucikan. Ketika dosa kita ditunjuk oleh Tuhan, ketika kesalahan kita ditamplak oleh Tuhan, hanya satu, jangan sakit hati, jangan tersinggung, jangan tinggalkan Tuhan. Dan banyak orang gak tahan di pengajaran, saudara-saudara. Jujur saja, satu dosa saja ditunjuk, udah gak ke gereja lagi aku. Ya udah, mampus, saudara-saudara. Mau kemana? Ya, di pengajaran selalu begitu, kecuali bukan di pengajaran, dia tinggalkan pengajaran, ya udah. Tapi kalau di pengajaran, dimanapun pengajaran, dosa itu harus ditunjuk. Dosa itu harus ditunjuk. Ya itulah ciri firman pengajaran, saudara-saudara. Kami yang di pengajaran sudah siap tanggung risiko, saudara-saudara. Ya, bagi kita sudah harus tegas. Ya, sampaikan pengajaran. 2 Timotius mengatakan, baik atau tidak baik waktunya, pengajaran ini harus disampaikan, saudara-saudara. Supaya nanti hidupnya disucikan, masuk ke kota yang baru. Gak layak kita masuk. Bayangkan kota sorga dibangun Tuhan ribuan tahun. Coba.
Masa masuk ke sana anjing-anjing yang nggak mau disucikan? Mana bisa masuk di sana pendusta-pendusta, sihir-sihir, penyembah berhala, orang cabul? Nggak bisa, saudara. Nah, kalau nggak mau disucikan kita, ya udah selamat tinggal, saudara nggak mendapat bagian ke kota yang dibangun oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau, ya mau kita disucikan, lu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, saudara-saudara. Ini tujuannya perempuan Samaria ini disucikan bukan untuk hebat-hebatan, supaya masuk ke kota yang disediakan oleh Tuhan. Ya, termasuk coba ulangi dulu, yang tidak boleh masuk ke kota Yerusalem baru itu, saudara-saudara sekalian. Supaya kita sadar kenapa kita harus mau disucikan, agar kita masuk ke kota yang disucikan, kota yang dibangun oleh Tuhan. Kalau saudara nggak mau disucikan, tertinggal kita, saudara-saudara. Ya, tidak masuk kita ke dalamnya. Coba pasal 22 Wahyu. Ya. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-8. Demikian. Tetapi orang-orang penakut, Ya, orang penakut, terus orang-orang tidak percaya, iya, orang-orang keji, iya, orang-orang pembunuh, iya, orang-orang sundal, orang-orang sundal, terus tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, penyembah berhala, dan semua pendusta, iya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. iya, nggak masuk, saudara-saudara. Mereka dimasuk ke neraka ini. Dilewati lagi pasal 22 ayat yang ke-15. Demikian. Makanya penting kita penyucian. Jadi kenapa perempuan Samaria harus ditunjuk dosanya, kenajisannya, nikahnya harus ditunjuk. Silakan ayat 15. Tetapi anjing-anjing, Iya, dan tukang-tukang sihir, iya, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Loh, kan sudah sampai 5 suaminya sekarang pun bukan suaminya, orang sundal, saudara. Ya, nggak masuk ini. Makanya Tuhan harus menyampaikan air kehidupan itu bagaikan air untuk menyucikan pribadinya, nikahnya, masa lalunya, saudara-saudara. Orang-orang sundal silakan. orang-orang pembunuh, Iya. penyembah-penyembah berhala, Terus dan setiap orang yang mencintai dusta Lanjut. dan melakukannya tinggal di luar. tinggal di luar, nggak masuk ke kota yang disediakan oleh Tuhan. Saya ulang-ulangi, rugi kali kalau Tuhan Yesus ribuan tahun membangun kota itu, lalu masuk di sana orang-orang sihir, orang sundal, orang penakut, orang penjina, orang dusta. Selesai. Makanya penting sebelum kita masuk ke kota itu, Tuhan ingin menyampaikan, terima ini air kehidupan untuk menyucikan, firman untuk menyucikan hidupnya, saudara-saudara. Ya, supaya kita disucikan hanya satu saja dulu. Jangan pernah kita marah, sakit hati, ya, sakit hati kepada hamba Tuhan, mau menyerang hamba Tuhan pula, saudara-saudara, membela diri, coba, ya, ada juga begitu, saudara-saudara, ya, firman harus disampaikan. Kalau Yeremia dulu disampaikan berulang-ulang, terus menerus Yeremia menyampaikan, ayo bertobat kalian, kalau nggak bertobat kalian dibuang nanti. Saudara kalau baca di kitab Yeremia hebat kan. Terus menerus Yeremia menyampaikan, tapi mereka keras hati. Ulang-ulang Yeremia terus menyampaikan, kalau kalian tidak bertobat, hai bangsa Israel, Tuhan sudah persiapkan untuk kalian dibuang. Ya, ada nanti orang kafir akan membinasakan kalian. Mereka nggak mau bertobat. Datang pula nabi-nabi palsu. Nabi palsu mengatakan, enggak lah, damai saja kita, damai sejahtera. Nggak usahlah kita begini, yang penting ayo baik-baik kita semua. Yeremia menyampaikan firman penyucian, tapi orang Israel menolak. Betul, saudara-saudara. Sampai Yeremia mereka lakukan bermacam-macam. Ada yang mau ditangkap, ada yang mereka di Yeremia, saudara-saudara, karena menyampaikan firman penyucian. Tapi karena mereka mengeraskan hati, rajanya ditangkap, saudara-saudara, dibunuh. Ya, Yeremia memang masuk di situ, tapi dipelihara dia. Coba, firman penyucian. Jangan kita sakit hati kalau firman disampaikan. Saya ulang-ulangi ini. Jangan sakit hati kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman pengajaran. Ada loh, saudara-saudara, tahu namanya Raja Herodes. Sakit hati dia terhadap Yohanes Pembaptis.
Ya, nggak ada berani ngomong sama raja ini. Tapi Yohanes Pembaptis tegas mengatakan, hei Raja Herodes, nggak layak kau mengambil istri saudaramu itu. Nggak layak kau. Langsung ditangkap Yohanes Pembaptis, saudara. Dipenjarakan. Datang pula istrinya. Inilah karena nggak mau terima firman penyucian. Ya, begitu dipenjarakan, raja ini bilang pada saat pesta, saudara-saudara, dibilang sama anaknya perempuan, ibu-ibu hati-hati mengajar anak. Ya, mak, kata bapak, kalau aku menari nanti apapun ku minta dikasih. Mak, apa ku minta? Salome namanya, anaknya ini, saudara-saudara. Ya, oh iya ya, apa mak ku minta? Ini sudah kata bapak, setengah kerajaan ini pun dikasih sama aku. Tapi karena Raja Herodes sakit hati terhadap firman penyucian, istrinya sakit hati terhadap firman penyucian, dia dibawalah anaknya ikut-ikutan. Coba, dibawa anaknya ikut-ikutan. Jadi apanya kau minta? Mak, gini saja. Untuk menyenangkan pesta besar ini, gak banyak kau minta dari ayahmu. Apanya? Kepala Herodes pancung tarung di talam. Kepala Yohanes Pembaptis pancung di dalam, kau menari-nari. Coba, saudara, menari-nari. Hari itu tarian yang sangat luar biasa, tarian dengan darah hamba Tuhan, darah Yohanes Pembaptis. Mungkin saudara senang menyiksa hamba Tuhan, biar tahu dulu hamba Tuhan itu kalau kau lakukan begini, biar tahu rasa. Enggak, saudara. Yohanes Pembaptis bahagia di sorga, mendapat upah besar di sorga. Walau darahnya harus karena kebencian Raja Herodes, karena kebencian istri Raja Herodes, anak-anaknya menari-nari di tengah-tengah itu, saudara-saudara. Coba bagaimana sikap kita dengan firman penyucian? Karena jelas nikahnya nggak beres, nggak pantas, nggak layak kau seorang raja mengambil istri dari saudaramu. Coba, firman Tuhan harus digenapi. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu minta maaf kepada saudara. Saya sampaikan firman penyucian ini, tidak ada maksud saya untuk menyiksa saudara, mempermalukan saudara, enggak. Tapi supaya kita layak masuk ke kota yang dibangun oleh Tuhan. Kalau enggak, saudara enggak bagian dalam surga itu. Bagian saudara di luar, di api neraka. Enggak zamannya saya lagi menyampaikan yang enak-enak, saya dituntut Tuhan tanggung jawab. Ya. Kalau saya hanya menyampaikan mengenakan telinga, nggak menyampaikan pengajaran satu tahun, Tuhan aku bilang, ku tuntut darahnya samamu, kata Tuhan. Kalau saya nggak menyampaikan firman penyucian, darah saudara ditanggungkan kepada saya. Saudara beribadah main-main, saudara melayani nggak tanggung jawab, saudara beribadah nggak ada rasa tanggung jawab kita. Coba, hidup kita susah, susah. Ya, coba bisa dibaca itu sedikit Bapak. Jadi kita, Yeremia memang sakit sekali. Yohanes Pembaptis pun karena menyampaikan firman penyucian itu, dia harus bayar dengan darahnya. Tapi Tuhan katakan, tidak ada nabi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Coba, hebat sekali. Di dunia ini, nabi besar Yohanes Pembaptis itu, dia disebut juga sahabat mempelai. Coba, kenapa disebut sahabat mempelai? Karena firman penyucian itu disampaikan dengan tegas, dengan jelas. Ya, itulah sahabat mempelai. Apalagi kita mau jadi mempelai Kristus. Ya, gak ragu-ragu saya, saudara. Apapun keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi, ya, harus menyampaikan firman pengajaran ini dengan jelas, saudara-saudara sekalian. Mulai dari sahabat mempelai dulu. Coba kita lihat mana di Yohanes ini disebut sahabat mempelai. Ya, jadi gimana caranya? Firman pengajaran disampaikan tidak ragu-ragu, saudara-saudara. Ya, gak ragu-ragu kita menyampaikan firman ini kepada perempuan Samaria. Tuhan gak ragu-ragu. Dia harus tunjukkan, panggil suamimu. Mungkin mula-mulanya nanti apa tindakan perempuan Samaria kalau ku tunjuk dia sudah 5 kali menikah, apa reaksinya? Tapi apapun resikonya, saudara-saudara, mulai dari Yohanes disebut sebagai sahabat, ya, supaya kita, saudara-saudara, ya, mulai jadi sahabat mempelai harus tegas dengan firman penyucian. Ya, kalau enggak layak kita, saudara-saudara. Jangankan menjadi mempelajari sahabat aja kita nggak layak, saudara-saudara. Ya, dia adalah sahabat. Atau dibaca saja Pak Mengusung perempuan itu tadi, ya, istri
si Yohanes itu ya, supaya kita Yohanes, iya Yohanes 14, Matius coba si Raja Herodes tadi. Ini saudara-saudara, makanya saya selalu menyampaikan ini, firman penyucian itu air kehidupan. Kalau nggak mau terima, Raja Herodes nggak mau terima, ditegur, istrinya nggak mau ditegur. Saudara tahu nanti Raja Herodes itu dimakan ulat, saudara. Ngeri kali hidupnya. Coba baca Pak Mangsung ayat berapa tadi? Jadi 19 ayat 1 dimulai. Iya, silakan. Demikian, pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes Raja wilayah. Lanjut. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Iya, lanjut. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, Iya. tidak halal engkau mengambil Herodias. Firman penyucian ini, saudara. Firman penyucian. Nggak berani orang ngomong sama raja. Tapi Yohanes apapun resikonya karena dia sahabat mempelai. Ya. Karena dia nabi yang besar. Tuhan menggerakkan hatinya. Nggak layak kau, ya, mengambil istri dari saudaramu itu. Lanjut. Herodes ingin membunuhnya, Iya. tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Iya, lanjut. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, Iya. menariklah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Untuk menyukakan hati Herodes. Terus. Sehingga Herodes bersumpah Iya. akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Sudah bersumpah kian dia kepada nama anaknya ini, kalau nggak salah Salome itu namanya ya, di Injil Yohanes. Sudah bersumpah, ya, akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Tapi tengok jahatnya seorang ibu. Saya ulang-ulangi, jahatnya seorang ibu korbankan anaknya, saudara-saudara. Makanya banyak anak-anak hancur bukan masalah apa, jahatnya seorang ibu menghasut anaknya. Silakan ayat 8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, saudara, dihasut. Kenapa dihasut? Tidak terima firman penyucian, nggak mau terima tunjukkan dosanya. Padahal coba kalau nggak layak, udah nggak usah diambil itu, minta ampun, tinggalkan, bagus saudara. Tapi karena dihasut oleh ibunya. Lanjut. anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Di sebuah talam. Terus. Lalu sedihlah hati raja. Iya. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Coba menari-nari seorang perempuan. Coba saudara. Anak-anak kalau dihasut oleh ibunya, biarpun takut, tapi karena sudah dihasut, kau kalau nggak lakukan ini, nggak boleh begini. Masa seorang gadis darah-darah di talam, darah kepala Yohanes, masih sanggup dia menari-nari begini? Kalau nggak nanti menari aku bagaimana kata mama saya? Gimana terhadap orang lain? Dia sambil takut. Coba dia menari, membawa kepala Yohanes di talam, saudara-saudara. Ibu-ibu kalau menghasut anaknya, aduh, ngeri loh saudara-saudara. Banyak anak-anak, apalagi anak-anak Ahab, waduh saudara-saudara. Ada namanya Atalia, menghasut juga saudara-saudara. Anaknya hancur-hancuran. Hanya satu, kenapa dihasut anaknya? Gak mau terima firman penyucian, ya, gak mau terima dosanya ditegur, gak mau diterima dosanya ditamplak, ditunjukkan. Padahal maksud Yohanes Pembaptis tadi bukan untuk mempermalukan dia. Nggak layak. Oh, nggak layak kita Nabi, enggak. Udah kalau gitu kan selesai. Selesai. Tapi nggak mau terima firman penyucian. Akhirnya berlangsunglah begitu. Ayat membilang Yohanes Pembaptis memang dipancung kepalanya, tapi dia sahabat mempelai. Dia nabi yang besar. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada nabi lebih besar dari Nabi Yohanes Pembaptis, karena dia juga bayar harga yang begitu besar demi penyucian. Penyucian mulai dari baptisan, lakukan Yohanes Pembaptis, sampai firman pengajaran disampaikan. Mari hari-hari ini
Gimana perempuan Samaria? Ya, yang sudah jelas-jelas. Tapi karena sudah tadi dikatakan, Tuhan berikanlah aku air kehidupan itu, supaya aku nggak datang lagi ke sumur ini, supaya aku nggak lagi datang ke sumur, aku sudah ada kepuasan. Lalu Tuhan katakan, panggillah suamimu. Ya, balik kita ke Matius, ke Yohanes tadi, sudah. Ya, panggil suamimu. Saya selalu minta ini ketika saudara ditegur oleh firman. Bukan karena ada yang lapor-lapor, oh mungkin gembala ya lapor si Anu sama dia, sakit hati kepada yang lain lagi, oh gara-gara si Anu lah itu ngomong-ngomong. Enggak, saya selalu berbicara ini tuntutan firman, dan firman itu selalu berkelanjutan, saudara. Kita masuk kepada air kehidupan ini karena bicara mengenai kota yang dibangun oleh Tuhan. Yesus naik ke surga menyediakan kota, dan kita dipanggil untuk bekerja, membawa orang supaya mendapat air kehidupan. Dan saya masuk ke tema ini, saudara. Ya, masuk ke tema ini. Ya, coba panggil suamimu, ayat yang ke-16 balik lagi. Demikian kata Yesus kepadanya, Iya. pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Terus, Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. iya nggak punya suami. Terus, Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. tidak punya suami karena sudah diceraikan 5 suami ini tadi, saudara. Tadi sudah sebutkan suami pertama karena begini, suami kedua karena begini. Kalau ditanya alasannya, selalu dia membenarkan diri. Tapi Tuhan nggak tanya. Tapi coba ditanya, perempuan Samaria, kenapa kau ceraikan suami pertama? Gini Tuhan, dia nggak baik, aku yang baik. Yang lain, oh dia nggak baik Tuhan, aku yang baik. Tapi Tuhan nggak tanya itu, saudara. Ya, 5 suamimu sudah ceraikan, betul. Tapi lanjut lagi ayat itu. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Iya. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya, dia nggak marah, saudara. Nggak seperti Herodes, nggak seperti istri Herodes. Benar Tuhan, ngaku dia, saudara. Sekarang nyata engkau adalah seorang nabi. Mengaku dia, mengaku dan minta ampun, saudara. Ya, mengaku dosa dan minta ampun, itu caranya air kehidupan itu menyucikan hidupnya. Dan itu nanti selalu disebutkan ada orang menunjuk dosa saya, dia sangat bahagia sekali. Dia ceritakan itu nanti kepada si kampungnya. Dia cerita, ayo saudara-saudara, mari ke sana. Ada seorang yang mengasih tahu, ada orang memberitahukan segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dia gak tersinggung, saudara-saudara. Kalau masa lalunya ditunjuk oleh Tuhan, dia bangga, dia senang, berterima kasih kepada firman penyucian, dan itu kesaksiannya nanti di kampung-kampungnya selalu berkata, ayo mari lihat, ada di sana orang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dosa-dosaku ditunjuk, ayo datang ke sana. Orang pun ingin melihat, ingin pula mengalami penyucian. Dibawalah orang-orang Samaria, saudara-saudara, dari kampung itu dibawa. Aku pun ingin pulang, supaya masa-masa laluku disucikan, dosa-dosaku disucikan, hidupku disucikan. Sampai 2 hari Tuhan Yesus di kampung itu, saudara-saudara. Mereka mengalami penyucian. Apa yang ingin saya sampaikan dengan Yesus yang memiliki air kehidupan, yaitu firman penyucian. Berikan hidup kita disucikan. Itu kuncinya. Kalau ada dosa kita mengaku. Ya, mengaku. Saya ulang-ulangi itu, mengaku dosa itu cara supaya dosa itu tidak berkuasa lagi. Mengaku dosa, dosa itu nggak berkuasa. Yang kedua, mengampuni. Dosa yang kita ampuni, ya dosa itu sudah mati kuasanya. Tapi nggak mengampuni, kuasa dosa itu akan menyerang hidup kita. Perempuan Samaria ini tidak tersinggung, tidak marah, tidak sakit hati ketika apa yang dilakukan itu diberitahukan Tuhan kepadanya. Dia mengaku dan mengampuni, mengaku, sehingga hasilnya saudara-saudara mendapat penyucian. Kita mau disucikan, ya. Tema-tema kita hari-hari ini mau disucikan.
Dan kalau kita disucikan, hidup kita berharga, saudara-saudara. Hidup ini makin berharga. Perempuan Samaria ini memang tinggalkan tempayannya. Ya, dia pergi, dia sudah puas. Ya, dia nggak bawa tempayan lagi. Di ayat itu berkata dia tinggalkan tempayannya, dia pergi, saudara-saudara. Dia datang kepada teman-temannya. Dia datang kepada teman-temannya. Dia ceritakan bagaimana Tuhan yang sudah mengatakan kepadanya segala sesuatu yang diperbuat. Dia bersaksi. Di ayat itu berkata, banyak jiwa-jiwa yang dipuaskan. Sudah, ayat 28 dulu Pak Mangusong. Ayat 28, ulangi dulu sekali lagi kalimat ini. Demikian, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Iya, dia sudah puas dia. Ya, nggak bawa lagi air dari sumur Yakub. Betul bahwa air dari Tuhan inilah sudah memberikan kepuasan, memberikan jaminan kepadanya. Dia tinggalkan tempayannya, ditinggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota. Lanjut. Dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Ya. mari lihat, di sana ada si orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, coba. Mungkinkah dia Kristus itu? Kesaksiannya begitu. Ada di sana sudah mengatakan dosa-dosa masa lalu saya yang sudah aku perbuat. Aku bangga, aku disucikan. Ayo mari. Inilah kesaksian kita, kesaksian keubah hidup kita. Ya, sampai 2 kali itu disebutkan, saudara-saudara. Di ayat yang ke-39 lagi disebutkan hampir sama, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Iya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Iya. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Iya, itu saja ngomongannya. Dia menyatakan sesuatu yang kuperbuat. Ya, dia sudah mengalami penyucian. Dia bahagia, dia bersuka cita. Hari itu memang gak dibawa lagi air dari sumur tidak tempayan, tapi dia pergi ke kota-kota disampaikan. Ada itu Yesus. Dia Mesias itu. Mengalami, hidupku sudah disucikan. Hidupku sudah dibaharui. Hidupku jadi berharga. Ya. Dan di ayat itu, makanya perempuan ini dicatat sangat luar biasa. Ya, ada 2 perempuan Samaria. Ada lagi 1 perempuan Samaria yang berbelas kasihan. Tapi ini firman perempuan Samaria yang mengalami. Orang Samaria satu lagi, orang Samaria yang penuh belas kasihan. Tapi ini perempuan Samaria disucikan dosanya, disucikan segala dosanya. Hidupnya akan lebih berharga, saudara-saudara. Ya, mari hari-hari ini bagi kita pentingnya penyucian. Ya, pentingnya penyucian di dalam hidup kita. Jangan sakit hati kita kalau ditegur dosa kita. Jangan tersinggung, jangan marah. Karena masalahnya benar, kalau saudara nggak bisa terima firman penyucian, hidup saudara menderita. Nanti Herodes itu sangat ditampar malaikat, saudara sangat mengerikan. Mari hari-hari ini mau kita untuk disucikan oleh firman. Ya, saya ulangi, air kehidupan ini saudara dari Tuhan Yesus adalah firman penyucian yang terus menyucikan kita, masa lalu kita, masa depan kita. Penyucian ini, karena yang masuk ke kota kudus adalah orang kudus, yang masuk ke kota kebenaran adalah orang kebenaran. Mau kita disucikan. Ini air dari Tuhan Yesus, air firman penyucian. Besok kita bicara lagi air kehidupan dari Roh Kudus, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Ada besok lagi air kehidupan dari Allah Bapa. Mengalir kasih itu, mengalir kasih itu di tengah-tengah kegersangan hari-hari ini. Berikan hidupmu disucikan. Tidak ada saudara merasa, aku sudah suci. Semua kita masih banyak dosa-dosa kita yang harus ditegur. Kami sebagai hamba Tuhan, apapun resikonya firman penyucian harus disampaikan. Sebagai sahabat mempelai Yohanes Pembaptis, biar dipancung, dia adalah nabi yang besar. Kebesaran hamba Tuhan adalah ketika dia mampu menyampaikan pengajaran. Mau terima apa tidak, itu tergantung kepada saudara. Kalau kita terima, berbahagialah. Pemazmur berkata, ulang dulu Pak Mangun, Mazmur terakhir, Mazmur 32 itu. Kalau kita terima firman penyucian, kita akan berbahagia. Tapi ketika kita menolak, anak-anak kita sengsara. Bayangkan Salome tadi, anak-anaknya sengsara karena dihasut oleh ibunya. Sengsara, dia pun sengsara. Raja Herodes pun sengsara karena permintaan anaknya.
Kalau menolak firman penyucian, penderitaan, tiada kebahagiaan Tapi ketika kita terima firman penyucian ini, Mazmur pasal 32 disebutkan, ya, dosaku ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan. Silakan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Iya. dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Terus, Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, iya, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. iya. Inilah firman penyucian. Dan kalau kita mau mengaku dosa kita, tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahan, mengaku pelanggaran-pelanggaran, hasilnya kita bahagia. Tidak seperti anak Herodes tadi, ketakutan. Herodes pun gelisah, dia susah hatinya. Ya, kalau kita mengaku dosa kita, tidak menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita. Ayat 1 mulai, ayat yang 32 ayat 1. Demikian dari Daud nyanyian pengajaran. Iya, Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, diampuni pelanggarannya. yang dosanya ditutupi. Terus, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. iya, kita berbahagia, saudara-saudara. Waduh, nggak kepala kebahagiaan perempuan Samaria tadi. Ya, dia langsung berangkat, dia ceritakan kepada kota itu, dia cerita bahagia sekali dia, karena sudah mengalami firman penyucian. Kebahagiaan itu terus akan mengalir. Ayat membilang tadi, sampai kepada kehidupan kekal. Mari hari ini jangan tolak firman penyucian. Firman penyucian ini adalah kebutuhan kita. Setiap orang yang disucikan, hidupnya berharga, hidupnya mulia. Ditinggalkan segala kehinaan, diangkat Tuhan, hidup itu akan menjadi mulia, saudara-saudara. Nyanyian Pesalo, kita naikkan pujian ini. Ya, siapakah kami ya Tuhan, ya, menerima firman-Mu. Betapa dalamnya kami jatuh, Engkau telah mengangkat. Ya, kita belajar hari-hari ini tidak menolak penyucian, tapi kita terima firman penyucian ini untuk masuk ke kota kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita naikkan pujian ini, kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau 92. Bagaimana Tuhan menyucikan kita? Siapakah hamba ini mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibukakan? Haleluya. Siapakah hamba ini Tuhan? Siapakah hamba ini Tuhan, mendapat belas kasih-Mu? Dia mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibukakan, melalui firman yang dibukakan, dan Roh Kudus yang Kau curahkan semakin nyata pribadi-Mu, semakin nyata. Amin. Nyatalah cacat selaku, nyatalah cacat selaku, yang tersembunyi di dalam
kami satu selama masa berkat-Mu Tuhan. Firman-Mu jadi kesukaan, Firman-Mu jadi terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Bapa murni berkesimpan, dan Tuhan sebagai bukti kasih-Mu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang jadi Tuhan. Kita sembah biar kami mau disucikan Tuhan. Engkau tunjukkan cacat celah kami, Engkau tunjukkan dosa-dosa kami, bukan untuk membinasakan, bukan menyusahkan kami. Kami mau mengalami kesucian Tuhan. Sudah saatnya gereja-Mu disucikan untuk masuk ke kota kudus. Tidak ada dasar bagi kami Tuhan, hanya penyucian terus menerus. Haleluya. Biar air kehidupan yang menyucikan kami, biar air kehidupan membasuh kami. Haleluya. Haleluya. Makin tunjukkan lagi dosa kami. Tuhan, sucikan kami. Tidak ada dosa yang kami perbuat. Haleluya. Haleluya. Jangan keraskan hati kami Tuhan, jangan keraskan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menyatakan dosa-dosa kami, bukan menghakimi kami, bukan mempermalukan kami Tuhan, tapi seperti perempuan Samaria, bahagia dia, senang, sukacita dia, karena Engkau sudah ampuni dia Tuhan. Engkau tunjukkan dosanya, catat celahnya, supaya Engkau membuat hidupnya bahagia. Hari ini setiap kami yang mau disucikan oleh firman-Mu, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, berhala-berhala, apapun itu ya Tuhan Yesus, biar kami disucikan, agar kami masuk kota mempelai, kota yang Engkau sediakan bagi kami. Tidak ada dari kami menolak penyucian ini. Apapun dosa kami, ketika ditegur adalah tanda kasih sayang Tuhan. Tidak sakit hati kepada hamba Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tapi mari terus mau disucikan seperti perempuan Samaria ini, hidup sukacita bahagia, punya masa depan lebih baik lagi Tuhan. Di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu, layakkan kami Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami yang menerima ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ya, 71, siapakah manusia ya Tuhan? Begitu Tuhan perhatikan kita, sudah terima perjamuan kudus,
dengan iman percaya kita. Siapa kami manusia ya Tuhan. Semua kita bangkit berdiri. Tuhanku berterima kasih. Tuhanku terima kasih. Amin. Oleh sebab kasih selalu menyucikan kami Tuhan, untuk kami layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab kasih-Nya berharga, tidak dapat Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu memperdulikan kami. Air kehidupan itu kebutuhan kami Tuhan. Air kehidupan itu terus menyucikan kami. Lewat firman pengajaran terus akan membasuh kami, memandikan kami sampai tiada cacat celah di dalam hidup kami. Kami boleh masuk pesta nikah anak domba Allah. Masuk kota mempelai yang Kau sediakan itu bagi kami. Ampuni kami, seringkali salah kami terhadap firman pengajaran, seringkali sakit hati, marah, dendam, benci. Obahkan kami Tuhan. Kami melihat perempuan Samaria ini, begitu dia disucikan dosanya, dia bahagia, dia sukacita. Beri kebahagiaan itu kepada kami Tuhan. Tubuh dan darah-Mu melepaskan kami dari penyakit kami, melepaskan kami dari hidup yang fana ini, untuk mendapat kehidupan yang kekal. Oleh darah Yesus juga kami sehat, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Obahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara angkat
tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Darah Kristus bukan obat, tapi lebih dari obat. Menjamin hidup kita, melepaskan kita dari penyakit, kuasa kegelapan, kemenangan-kemenangan oleh darah Kristus. Saudara angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Sekali lagi turunkan tangan kita, percaya darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini hati kami bahagia, hati kami sukacita, karena Engkau mengasih tahu semua perbuatan-perbuatan kami. Oleh firman penyucian terus menguduskan kami Tuhan. Kami kudus bukan karena kami mampu, tapi firman yang kami dengar itulah selalu menguduskan kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dosa-dosa yang ada di dunia ini mampukan kami, jagai kami oleh firman yang ada di dalam hidup kami. Segala sakit penyakit kami Engkau menyembuhkan kami dengan darah-Mu. Engkau menyembuhkan kami. Segala sakit penyakit kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Tuhan kami. Oleh darah-Mu Tuhan, Engkau sudah sembuhkan kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati kami. Kami berikan bukan karena kami berkelebihan, kami berikan karena firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berikan persembahan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita, keberhasilan, kesehatan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Selalu
berhati Dia, kasih karunia Tuhan berikan, berlimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan. Teriakan lagi, ku mau berlalu, Mau selalu dekat pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Bangkit berdiri, kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkaya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan berikan, berkaya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus memulaiku. Haleluya, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dan terus memberkati kami. Hari-hari yang kami jalani ini adalah saat yang terus mengalami penyucian sampai kami masuk ke kota kudus yang Engkau sediakan. Kami bersyukur sepanjang minggu ini jauhkan dari mara bahaya, tangan jahat, kecelakaan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, baik kami di rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada. Tangan Tuhan yang kuat itu selalu melindungi kami. Kami bersyukur setiap persembahan kami balaskan berlipat kali ganda. Teman-teman kami yang mengikuti siaran ini di Indonesia, di luar negeri, semua siaran ini Tuhan menjadi berkat. Itu kerinduan kami, jadikan kami menjadi